Jadi bagaimana caranya menciptakan pendidikan yang menyenangkan dan menyenangkan dalam mendidik. Ya tadi media dengan TikTok tadi. One, two, three, open the books. Asik, siap. Alhamdulillah kita bertemu di kesempatan yang berbahagia, selalu bahagia. Yang kedua. Yang kedua. Ini kita sebagai anak muda pengen berbicara tentang random aja lah tentang fenomena TikTok. Asik. Ini mungkin sudah banyak dibahas, tapi kita ingin flashback lagi lah, apa yang kita lihat, kemudian kita bicarakan di forum ini, oke? Mungkin lebih tepatnya adalah epistemologi TikTok ya. Siap, epistemologi TikTok. Ya, ini serunya ke shoot dulu lah, Mas Afi sama Mas. Siap, yang menang dulu. Saya ngalah dulu. Oke, siap. Orang ngalah itu tidak terkalahkan. Oke. Ngalah itu biasanya menangnya di akhir. Iya, ngalah sih ngeles. Ayo, Mas Afi, gimana Bro Afi ya? Sebagai anak muda nih, pendapat Bro Afi tentang TikTok ini gimana? Ya, TikTok ini menurut saya itu adalah platform yang dibuat untuk kreasi anak muda. Yang mana anak muda kan sebelumnya hanya berdiam gini-gini, tapi bisa dialokasikan, bukan dialokasikan sih. Dialokasikan kayak dana saja dialokasikan ya. Tapi bisa lebih untuk tempat ekspresi. Gimana? Oh, anak muda itu yang begini loh, anak muda itu yang aktif gitu. Tidak hanya pasif, yang mana kita pasif itu seperti parasit yang hanya berdiam saja. Wah, anak muda itu juga punya Seperti selera gitu. yang 7 semester gak ngapa-ngapain. Jangan tersinggung bro. Kita gak nyindir tapi kenyataan. Ya, kita juga lagi semester 7 ini. Iya, kita semester 7. Tapi bukan kita men. Amin. Amin aja lah. Nah, intinya anak muda itu punya warna lah. Setidaknya yang mana dulunya warnanya itu mungkin warnanya masih buruk-buruk ya. Misalkan sepeda truk atau ngepil atau apa, ini kan bisa main TikTok, ada kreasi gini-gini. Pun sekarang ada juga banyak lomba-lomba tentang membuat video TikTok tentang ini ada tema-temanya. Jadi bisa sebagai mengisi waktu luang juga untuk hal yang bermanfaat. Syukur-syukur nanti kalau ikut lomba bisa dapat hadiah, ya kan, kembalinya ke diri juga sendiri. Itu kalau dipandang sebagai Ini nanti saya tanyakan ke Mas Afi dulu ya. Mas Afi bisa pikirkan dulu, nanti baru saya tanyakan ke Mas Miftah. Gini Mas Afi, TikTok ini kan tadi kan bagus untuk kreatif, tapi yang kita lihat konten-konten yang laku di pasaran Indonesia khususnya ya, itu adalah konten-konten yang bersifat rekreasi saja. Nah, gimana ceritanya Mas Afi platform yang dimana masyarakat ketika melihat sesuatu yang negatif itu booming, tetapi melihat sesuatu yang positif, misalnya dipakai untuk apa-apa, belajar misalnya, dipakai untuk berdakwah atau gimana lah, menebarkan kebaikan, kayaknya sedikit kurang laku. Nah, gimana sih caranya memasukkan konten positif sehingga itu terima oleh masyarakat? Nanti Mas Afi bisa itu ya, bisa jawab pertanyaannya. Nah, ini ke Mas Miftah dulu. Mas Miftah, pendapat Mas Miftah ini gimana tentang TikTok? Pertama, saya bukan tiktokers, tetapi mau nggak mau di beranda saya, terutama Facebook atau Instagram, ya terutama YouTube. unfortunately Terutama much YouTube TikTok ya. YouTube Yang itu. iklan itu ya, iklan itu. Jadi kalau bagi kalian yang menunggu TikTok saya, mungkin nunggu kiamat sampai 2 hari lah. Tapi gini, bahwa TikTok itu saya nggak nyadar, saya masih belum tahu itu TikTok itu dibentuk derivasinya dari kata apa gitu. Kalau kolab kan kolaba, kalau TikTok apa ya? Saya nggak tahu gitu. Kalau Facebook ya mungkin istilah sebuah platform web, platform elektronik gitu. Cuman seperti ini yang ingin saya tanyakan itu, bahwa TikTok ini tujuannya kan pertama kan bisnis ya, bisnis to bisnis gitu. Artinya yang menciptakan dapat reward berupa uang dolar dari Google ya kalau nggak salah. Ya demikian. Terus saya sempat mikir lagi itu gini, bahwa yang laku di pasaran itu TikTok ini bukan TikTok yang
syar'i, saya katakan syar'i gitu ya, lebih kepada Islam dan lebih kepada syariat Islam itu. Artinya apa? TikTok yang laku di pasaran ini adalah model TikTok yang kalau menurut saya itu adalah konten-konten pornografi. Artinya ya sangat jauh dari syar'i lah. Goyang-goyang bagian ini, ya menggetarkan bagian itu. Kok bisa tahu? Ya pernah saya lihat itu, mau nggak mau muncul di beranda saya gitu. Saya juga nggak tahu muncul di beranda gimana gitu loh. Bahkan ya seperti itulah gitu. Jadi sampai pada level masyarakatnya pun lebih suka pasaran-pasaran yang seperti itu gitu loh. Artinya kita perlu memperbaiki masyarakat kita artinya. Ya. Mungkin kapan ya TikTok bisa diblokir gitu. Dulu pernah, tapi kayaknya nggak bisa. Menurut saya nggak bisa sih. Soalnya tadi kan itu kan media jadi tergantung yang pakai juga, kayak sama aja kayak Facebook, sama kayak Twitter, sama kayak yang lain-lainnya. Nah soalnya, tapi yang saya herankan sekarang itu bukan di situ sih sebenarnya. Ini mungkin nanti aku tanya tadi ya. Pertanyaan tadi tolong jawab ya. Nah ini cuma keluhan saya saja. Sekarang di Indonesia itu ketika konten itu menyebar seperti itu, nggak ada yang jadi lembaga atau orang yang mengatakan bahwa oh kayaknya kontennya ini ya nggak baik lah gitu. Apakah ketika ada lembaga sensor seperti itu atau seorang yang mengatakan seperti itu nanti kan dianggap kamu so alim, kamu so gini. Nah pertanyaannya, apakah etika di negara yang menjunjung tinggi etika seperti Indonesia ini nggak perlu gitu loh? Apakah harus bebas semua? Kan bisa kan ada lembaga yang mengatakan oh bagaimana kalau misalnya ada penyeimbangan nih antara konten seperti ini dengan konten seperti ini. Nah konten penyeimbangan seperti itu juga dibarengi dengan yang namanya ya tadi edukasi untuk masyarakat, tapi nggak bersifat yang mengekang, enggak gitu. Jadi ya apakah tadi pertanyaannya, apakah gimana sih caranya mungkin ya, gimana caranya yang paling baik agar kebaikan itu juga bisa seimbang gitu. Soalnya sekarang itu ya tadi kayaknya kontennya itu yang di dalam, mungkin bicara tentang kontennya, platformnya, konten yang berkembang itu antara yang negatif dengan yang positif dan edukatif itu sedikit. Mungkin saya nggak tahu ini kenapa, mungkin Mas Afi dan Mas Miftah bisa menjawab kenapa dan bagaimana agar tadi seimbang gitu supaya bisa berterbang sama-sama gitu. Iya kan? Nah, gimana? Ya, menurut saya pertama itu saya pernah baca buku Misteri Masa Kelam Islam dan Kemenangan Perang Salib ya. Nah, kerusakan atau kehancuran suatu negara atau suatu pemerintahan itu akibat dari tidak sinkronnya dua kubu antara pemerintah sama rakyatnya sendiri. Saya mengambil ini bahwa yang terjadi sekarang, saya ngambil lingkup Indonesia saja, antara pemerintah sama masyarakat itu sudah tidak ada kepercayaan. Nah, ketika ketidakpercayaan ini sudah hadir dalam dimensi masyarakat, sudah hadir pada diri masyarakat, ya itu sampai kiamat pun atau sampai kapanpun, kalau tidak ada saling memperbaiki, saling rekonsiliasi lah kalau istilah politiknya. Iya. Nah itu ya akan sia-sia, muspro gitu aja, karena ya stigma misalnya stigma TikTok itu sudah menjalar kemana-mana tentang ya tadi telah disebutkan oleh Bro Mif bahwa TikTok itu cenderung dengan hal-hal yang negatif gini-gini. Ya memang masyarakat kita atau manusia kan identiknya dengan hawa nafsu kan, dan itu adalah suatu hal yang menguntungkan kalau kita lihat dalam bidang ekonomi, apalagi kalau dikatakan tadi bahwa bisnis ya, ini atas dasar bisnis. Nah kalau saya menjawab tadi TikTok itu asalnya dari apa? Mungkin ada orang nggak ngapa-ngapain terus gini deh mejanya klik terus muncul TikTok gitu ya, mungkin gitu ya. Makanya tadi saya di awal mengatakan bahwa TikTok itu adalah warna untuk mengekspresikan diri bagi anak muda yang mungkin sebelumnya itu tidak ngapa-ngapain, atau kayak sekarang ini lah masa pandemi sampai bosen di rumah ya nggak mau ngapa-ngapain. Nah itulah terus langkahnya yang harus
gunakan supaya bisa seimbang itu ya ini sulit juga ya. Memang harus ada ya gimana? Gini Bro, ntar tak potong ntar ya, Iya. sedikit. Saya punya masukan nih Bro sebenarnya. Kan sekarang kan mestinya distiksi aja lah, atau kita nggak usah bicara tentang lembaga kita ya. Kita lihat teman-teman kita yang di luar kuliah, bahkan kita juga, Iya, iya. itu dosen-dosen itu banyak memanfaatkan platform YouTube buat tugas gitu loh. Nah itu kan menurut saya ini bisa nih kayaknya diterapkan di TikTok. Soalnya kita nggak tahu masa depan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin ada platform yang baru lagi gitu loh, ya kan? Iya. Nah, Toktik. iya toh. Nah, gimana? Kalau saya sendiri sih gimana caranya tadi? Ya nggak bisa menghapus TikTok itu kayaknya impossible. Iya. Nah, gimana caranya tadi? Sekolah-sekolah kalau misalnya relevan kan harus, kalau misalnya pengen relevan ya harus membahasakan dirinya dengan bahasa anak muda juga gitu loh, sehingga nyampe gitu. Nah itu juga bisa Bro. Sekarang banyak loh dosen-dosen itu yang sekarang banyak kan kayak hack ngedit di Microsoft Word ya kan, Excel kan, itu banyak tuh dosen-dosen yang jadi tutor di situ kemudian viral ya kan. Tiru mungkin seperti itu, jadi ada penyeimbangnya gitu loh. Jadi dibahasakan, apalagi sekarang pandemi kan, ini seperti itu. Mungkin punya masukan lain lah. Kalau Gimana, Mas? sejarah dari media itu kan awal kuncinya adalah Android kan, kemunculan Android itu loh. Pada saat gadget ini masih dipegang oleh Nokia yang tidak mau menerima Androidnya, masih kan salaman gitu loh. Artinya nggak ada physical distancing kan, gitu. Cuman begitu lagi setelah ada masuk Android, platform atau media yang keluar pertama kali adalah apa? Facebook ya. Iya, Facebook. Facebook, kemudian Kemudian Instagram. BBM. Nah, BBM ini masanya sangat-sangat singkat, langsung tergantikan oleh WhatsApp. Bahkan Telegram pun terkalahkan oleh WhatsApp kan. Nah, karena WhatsApp sudah menampung seluruhnya itu. Kita bisa blokir orang lewat WA. Contoh ini, kita bisa mengecualikan status di WA juga. Itu pekerjaan-pekerjaan kalian yang kaum baper itu ya. Cuman gini lagi gitu, artinya bahwa TikTok ini kita nggak tahu prediksinya kapan gitu loh. Kapan TikTok ini akan berakhir, kapan TikTok ini akan sirna. Tapi TikTok ini platform yang dubbing aslinya lip sync atau benar-benar kreasi kita seperti kita sekarang ini video gitu loh. TikTok ini seperti apa gitu? Dia sudah ada musiknya, terus kita tinggal goyang-goyang, jedit-jedit atau gimana kita nggak tahu gitu. Cuman ya itu tadi gitu loh, bahwa segala sesuatu itu tetap ada nilai positifnya, termasuk TikTok juga. Nggak sedikit TikTok yang dubbing ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad itu loh. Atau yang di penjara sekarang. Siapa? Nggak usah lah. Iya. Pokoknya itulah, ya pokoknya Ya. itulah. Ya. Soalnya juga saya juga mikir sih Bro, kayaknya masyarakat Indonesia juga akan jenuh Bro. Misalnya konten yang negatif terlalu banyak, masyarakat Indonesia juga akan merindukan konten-konten positif juga sih. Mungkin nggak tahu ya. Ini kita bicara singkat aja. Nah, masalah TikTok ini nggak akan pernah berhenti. Jadi gini aja nih, kita mau nyusun puzzle nih. Nyusun puzzle, kita pengen nyumbang ide nih. Sebaiknya ya, bukan yang ideal ya, sebaiknya kita sebagai generasi muda punya unek-unek nih, sebagai masyarakat yang awam lah, yang pengen baperi orang ini, baperi audiens ini, dari Gus Mip dulu lah, dari Mas Mip dulu, Bro Mip panggilan banyak ini. Mas Mip, ya Mas Mip, sumbangan Mas Mip tentang TikTok untuk generasi muda ini sebaiknya nih gimana? Nanti Mas Safi bisa lanjutkan ya. Sebagai generasi muda ya, saya selaku generasi tua Enggak. bahwa ya TikTok itu kita harus isi dengan video-video, konten-konten yang positif gitu loh, konten-konten yang Termasuk ini ya, termasuk ini. termasuk ini positif ini. Nah, kalaupun konten yang mengarah kepada negatif itu kita lebih ke sisi guyonnya saja, jangan sampai kita menunjukkan kebobrokan. Guyon dengan kebobrokan itu kan hampir sama, tapi beda gitulah.
seperti kekerasan sama kekejaman. ya itulah beda, cuman ya ada itunya. Jadi kita harus membedakan mana yang kita berusaha lucu kepada orang. Kalau zaman 80-an lucu kepada orang itu kita harus jatuh men. Di drama-drama itu, drama-drama teater itu, Dono itu jatuh beneran dan itu sakit gitu loh. Makanya ya ya itu. Cuman ya begini lagi bahwa kita harus mengisi platform TikTok itu tadi dengan konten-konten atau dengan isi yang positif gitu loh. Misalkan duping dosen, kita mengajarkan ini gitu loh, nahwu ini apa. Asik, pokoknya ya. yang bagus lah, lima danu gitu lah, tidak apa-apa lah. TikTok ini kan mengalahkan Smul ya yang lagu, yang lagu itu mengalahkan itu karena masyarakat Indonesia suka yang hot itu. Makanya lebih itu ya, kita nggak menjelekkan TikTok, nggak merendahkan Smul, cuman yang terjadi sekarang demikian lah gitu. Tapi under the cover, I am not user TikTok, I am not TikTokers man. Not yet. Ya, not yet. Tahu so gimana ya? Nggak not yet ya, memang never ya. Yes, Never say never man. Never till now. Yeah, never till now. Time. Yeah. Until this time I don't use TikTok. Yes. Nih Mas Afi gimana pendapat Mas Afi? Ya tidak jauh beda sih sama Bro Mi. Ya bagaimana kita menyikapinya, yaitu ya mungkin yaitu kita isi dengan hal-hal yang setidaknya bisa menambah wawasan kita lah, setidaknya tidak membuat pikiran kita itu lebih bobrok lah, lebih apa ya, lebih terangsang untuk melakukan hal-hal yang berbau negatif lah. Ya meskipun sekarang kata negatif itu lebih cenderung disukai di masa ini Iya. daripada kata positif. Nah, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, tapi di luar itu semua ya kita harus bisa mengambil segala sesuatunya itu ya, kalau kita menerapkan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Apapun medianya itu kita akan tahu lah. Ini yang terbaik itu apa. Meskipun ada gun-gunnya seperti YouTube-nya apa? Pak Dul. Pemuda tersesat itu juga dia kan menyampaikan dakwah tapi dengan Gayanya gaya yang muda. berbeda gitu. Dan itu bagi anak-anak muda yang Seneng ini. apa? Pak Dul juga tuh. Dulu. Ambil. Nah, itu bagi anak-anak muda juga disukai gitu. Karena tidak melulu serius tapi ada seriusnya. Astaga, menjatuh. Tidak bercanda selalu tapi ada bercandanya sedikit gitu. Ada bercandanya. Ya, seperti itu. Ini. buat penyaga. Jadi penting bagi kita untuk bisa membuat apa TikTok itu menjadi hal yang baik lah istilahnya untuk kebaikan bersama. Ya terakhir ya, ini mungkin cuma satu quote. Setiap quote kan every quote there is discussion. Nah, saya punya quote yang bagus nih tentang ini. Jadi bagaimana caranya menciptakan pendidikan yang menyenangkan dan menyenangkan dalam mendidik. Ya tadi media dengan TikTok tadi. Ya, mungkin untuk kesimpulan, bukan kesimpulan sih. Salah satu buahnya saja, buahnya. Belum jatuh buahnya. Ya belum jatuh. Nah kita tergantung yang metik ini gimana Ya, ini. yang metik Metiknya Iya. metiknya pakai galah kemudian jatuh di tanah nggak mau diambil atau gimana ya? Kita nggak tahu TikTok juga. yang goyang-goyang dada yang di depan ruangan ini gitu. Itu loh yang ciri-cirinya dia punya baju hijau lah. Ya, kita nggak perlu sebut nama. Iya. Ya ini saja ya. Saksikan lagi pertemuan-pertemuan berikutnya. Siap-siap digunjing, dihancurkan, ditonjok, disentil gitu ya. Ya. Jangan sampai baper. Oke. Jangan sampai baper. Vi, tutup. Apa Mas Miftah mau tutup? Enggak, Afi aja. Hai Vi, tutup Vi. Ya. Ingat segala sesuatunya itu tergantung kita. TikTok itu bisa baik, bisa buruk, tergantung yang memakainya. Siap. Yes, 1 2 3. Close the book. Siap. Wah,